Tuhan, teman-teman terkasih dalam Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama sambil kita menunggu teman-teman yang mungkin masih ada kesibukan dan segera akan menyusul. Gak apa-apa ya, mungkin beberapa teman-teman bisa bantu mengingatkan ya, dan supaya kita sama-sama kita diberkati untuk kita jadi saluran berkat, teman-teman kita juga diberkati. Nah, puji nama Tuhan. Saudara, hari ini kita melihat bahwa setiap berita-berita hampir di semua grup WA, grup Zoom dan lain sebagainya itu seringkali membuat kita punya rasa ketakutan, punya rasa kekhawatiran. Kenapa? Karena kondisi-kondisi itu sangat-sangat di luar ekspektasi kita. Bahkan kalau sudah meninggal pun dikatakan sekarang kesulitan lah mencari masalah, tempat buat ngubur, tempat kremasi karena harga mahal dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti berita itu benar atau hoax, tapi kadang-kadang berita-berita ini membuat kita tanpa kita sadari, kita semakin dalam kondisi yang membawa kita bisa stres berat, saudara, dan membuat kita kadang-kadang dalam menghadapi kehidupan ini kita bisa berpikir begini, saudara, bahwa kita kayaknya ada di salah satu masa yang masa ini kurang tepat buat kita hidup ya. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lalu, wow, kayaknya semuanya itu enak aja, enjoy ya. Apalagi kalau Erik lagi membayangkan ya, hidupnya waktu itu lagi ada di Melbourne. Wah, saudara, bumi dan langit ya, melihat keadaan hari-hari ini ya. Mau nongkrong di kafe aja, tadi dia bilang katanya mencekam, takut gitu ya. Nah, tapi saudara, kita akan kembali bahwa firman Tuhan itu akan memberikan kita pengharapan yang baru. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita sama-sama melihat dalam sebuah tema khotbah yang saya siapkan kepada teman-teman ya. Saya mengajak kita melihat sama-sama ya tentang self development ya, tentang self development yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Sebentar saya pasang pointer saya supaya saya enak menyampaikan firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Oke, nah saudara terkasih dalam Tuhan, bicara kondisi hari-hari ini, bicara tentang self development, yaitu pengembangan diri kita. Itu sesungguhnya seakan-akan sesuatu yang tidak masuk akal. Kondisi seperti ini banyak orang berkata bisa bertahan aja sudah baik. Bagaimana kita harus bisa mengembangkan sesuatu, apalagi diri kita sendiri. Ya, banyak yang ngomong kalau ketemu saya Pak Pendeta bisa bertahan hidup aja, udah puji Tuhan lah, udah jangan macem-macem. Tapi saudara, ternyata saudara, kalau kita melihat dalam Alkitab, ya, dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, ya, ayat yang ke-11, di sini dikatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji supaya tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Ini adalah proses penciptaan tumbuhan. Dan tumbuhan diciptakan sama Tuhan, bukan setelah tumbuhan itu diciptakan, lalu dia mati selesai. Tapi ternyata kehendak Tuhan, tumbuhan yang diciptakan itu bisa memberikan kehidupan lainnya. Akan tumbuh tunas-tunas yang lainnya. Akan tumbuh tanaman-tanaman yang lainnya. Makanya saudara, selama masa pandemi ini dari awal tahun lalu bulan Maret, saya punya hobi baru, saudara. Saya suka tanam tanaman, saudara. Saya kadang ke tukang tanaman sama teman saya yang juga hobi, kita beli. Ya, tahun lalu masih modelnya dari awalnya itu pohon-pohon adenium yang bonggolnya gede-gede. Wah, saya banyak tuh di rumah tuh Pak Wahyu, Brother Wahyu suka datang ke rumah dia tahu, saudara. Ya, dan terus bergerak lagi. Yang terakhir ada janda bolong lah namanya, ada apalah, wah nggak ngerti deh pohon-pohonnya. Tapi teman-teman saya jadi hobi semua, saudara. Dan saya waktu merawat tanaman ini, ya kadang-kadang apa yang saya tanam di dalam sebuah pot atau sebuah taman tanpa saya tanam yang lainnya itu kadang-kadang muncul tanaman yang lain. Artinya begini, ada suatu pertumbuhan ya, Tuhan memang menghendaki yang namanya pertumbuhan, walaupun itu akhirnya tumbuh rumput liar, ilalang dan lain sebagainya harus kita cabutin, tapi ternyata tanpa kita apa-apain tanaman itu bisa tumbuh sendiri juga, saudara ya. Lalu yang kedua, kita lihat Kejadian 1 ayat yang ke-22, bagaimana dengan binatang. Ternyata Tuhan juga punya rencana ya. Lalu Allah memberkati semuanya itu, maksudnya binatang, firman-Nya,
Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Untuk ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, Tuhan juga kepengen ada perkembangan, saudara. Nggak pengen jumlahnya cuma segitu-gitu aja. Makanya tanpa disuruh kawin, mereka kawin, ya. Tanpa disuruh beranak cucu, mereka juga beranak cucu, saudara, ya. Lalu bagaimana dengan manusia? Wow, ini yang menarik. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27, ya. Ini yang membuat Erik bergairah sebenarnya, ya, saudara, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, dan kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya bahwa Tuhan yang menghendaki bahwa hidup manusia itu pun berpasang-pasangan, diberkati lalu beranak cucu. Ada sebuah perkembangan juga. Artinya begini, saudara terkasih dalam Tuhan, baik tanaman, baik binatang, baik kita manusia, Tuhan punya rencana. Oleh sebab itu salah satu rencananya untuk kita bisa, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, ada sesuatu yang bisa kita kembangkan dalam hidup kita. Bukan hanya keturunan, tapi banyak hal potensi yang seharusnya Tuhan sudah taruhkan dalam hidup kita. Beberapa teman-teman bertanya sama saya, bro, kalau gitu kita sama dong kelasnya sama binatang, sama tumbuhan. Beda. Kalau kita perhatikan, contoh, Tuhan menciptakan burung dan ikan di laut, tadi Kejadian 1:22, dengan Tuhan menciptakan manusia. Yang membedakan apa? Sama-sama disuruh berkembang biak, anak cucu. Tapi yang membedakan, waktu Tuhan menciptakan manusia, kita harus serupa segambar seperti Kristus. Nah, karena saudara diciptakan serupa segambar seperti Kristus, jadi saudara nggak asal seperti mereka. Mereka mau kawin-kawin. Kalau kita beruntuk beranak cucu harus diberkati dulu, baru melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang kudus dan yang akan gagah perkasa di muka bumi ini, Alkitab katakan. Oleh sebab itu, untuk kita bisa menumbuh kembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, saya memberikan sebuah nama. Kita perlu tahu apa yang ada dalam diri kita, dan itu namanya potensi. Katakan sama-sama potensi. Ya, haleluya. Apa itu potensi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi itu adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, atau juga bicara soal kekuatan, atau juga bicara soal kesanggupan, bisa juga bicara soal daya. Nah, dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, ini lebih jelas lagi, saudara. Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, kata potensi ini bicara, ya, potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum atau yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Jadi saudara, ya, apa itu potensi? Kemampuan tersembunyi yang seharusnya bisa dikembangkan lagi. Saya ulang sekali lagi. Jadi seharusnya potensi itu adalah sesuatu kemampuan yang sebenarnya ada tapi masih tersembunyi. Tapi seharusnya kalau kita bisa menemukannya, itu bisa kita kembangkan dalam hidup kita ini, ya. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, banyak orang mengeluh hari-hari ini di masa-masa PPKM. Mereka bilang, saya nggak bisa makan kalau pemerintah lanjutkan, saya ada di masa-masa sulit, keadaan A, B, C, dan lain sebagainya. Saya percaya kalau burung di udara Tuhan pelihara, Tuhan juga pasti akan memelihara hidup kita. Masalahnya kita itu kadang-kadang tidak mau melihat apakah ada potensi yang ada dalam diri kita yang sudah Tuhan taruhkan. Karena saya percaya saudara ditaruh Tuhan di zaman ini. Tuhan tahu
bahwa saudara mampu melewati segala apapun yang terjadi di zaman ini dengan segala potensi yang Tuhan sudah investasikan dalam hidup saudara, dan saudara nggak mau kembangkan itu. Oleh sebab itu saya mau kasih tahu sama saudara, ada tipe orang yang nggak mau berkembang khususnya dalam hal potensi. Yang pertama saya mau kasih tahu sama saudara, orang-orang ini ada di zona nyaman, comfort zone, ya. Mereka zona nyaman, mereka comfort zone. Mereka sudah nyaman dengan kehidupan mereka, dengan keluarga mereka, dengan pekerjaan mereka, dengan apapun yang mereka punya. Mereka sudah comfort zone, sudah nyaman. Sehingga waktu menghadapi sesuatu kehidupan yang harusnya kita berubah, mereka nggak mau berubah. Mereka nggak mau mengembangkan potensi apalagi yang ada dalam diri dia, yang seharusnya potensi itu yang harus berjalan beriringan dengan perkembangan zaman, sehingga potensi itu bisa up to date dengan perkembangan zaman, dan mereka akan terus berkembang, bertumbuh, ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus sadar bahwa hari ini banyak orang-orang ada di comfort zone, di zona nyaman, nggak mau berubah, nggak mau melihat potensi apalagi yang ada dalam dirinya. Makanya waktu ada perubahan dalam zaman, mereka cuma bisa mengeluh. Mereka cuma bisa seakan-akan menyalahkan, mencari kambing hitam. Baik orang lain, baik pemerintah, atau apapun juga, ya. Jadi itu yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Yang kedua, saudara, tipe orang yang tidak bisa bertumbuh yang kedua. Orang yang sebetulnya punya potensi tapi dia tidak tahu apa yang ada dalam potensi dalam hidupnya. Saya ulang sekali lagi, tipe yang kedua adalah orang yang memang nggak tahu punya potensi dalam hidupnya selain apa yang ada saat ini, yang dia sudah ada. Ya, dia nggak mau tahu lagi, saudara. Dia nggak mau menumbuh kembangkan potensinya lagi. Dan saya mengajak teman-teman, khususnya dalam pertumbuhan rohani kita nggak bisa seperti ini. Nggak bisa saudara cukup puas, oh dulu saya melayani. Dan saudara cukup puas dengan pelayanan saudara dulu, cerita masa lalu. Saya kepengen kita sekarang sama-sama bertumbuh. Sejujurnya, saya buat teman-teman pengurus, saya agak sedikit lebih keras. Kenapa? Karena saya pengen memuridkan mereka. Ya, salah satunya saya dorong mereka supaya baca firman, doa, punya kehidupan doa, jaga hidup, dan bahkan belajar sharing firman Tuhan lebih lagi. Dan saya berharap nanti ke depannya teman-teman juga yang ada di Komsel ini satu persatu bisa, ya, punya api doa, bisa berdoa, bisa sharing firman, bisa semuanya supaya kita kembangkan potensi yang seharusnya semuanya mampu dan bisa, ya. Kita lihat contoh dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Ini cerita yang saudara nanti bisa baca sendiri supaya waktu gak terlalu panjang. Tapi saudara bisa baca bahwa ini tentang janda Sarfat yang suaminya adalah seorang nabi meninggal. Lalu karena mereka kesulitan kehidupan, mereka jadi akhirnya berhutang. Dan akhirnya mereka gak bisa bayar, akhirnya mereka kebingungan. Dan akhirnya anaknya ini mau dijadikan budak. Zaman dulu kalau gak bisa bayar hutang, anaknya disita untuk jadi budak. Ya, dan artinya saudara, anak itu udah gak punya hak lagi, bahkan orang tuanya gak punya hak lagi. Anak itu mau diapain terserah orang yang menyitanya itu. Nah, itu budak zaman perjanjian lama, sehingga orang tuanya ini, mamanya ini nangis, jangan sampai dia sudah kehilangan suami, anaknya juga kehilangan lagi. Nah, pertanyaannya gini, bro, emangnya boleh pendeta istrinya itu ngutang? Saya percaya mungkin maksud awalnya nggak seperti itu, karena kalau saudara lihat di 2 Raja-Raja pasal 4 yang ke-7, waktu janda ini bertemu dengan Nabi Elisa, dikatakan bahwa suaminya ini adalah suami yang takut akan Tuhan. Coba saudara lihat ayat yang pertama. Salah seorang dari istri para nabi-nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini, perhatikan, takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Kadang-kadang seorang hamba Tuhan pun karena manusia juga diperhadapkan dengan posisi yang sulit dalam hidupnya. Contoh, mungkin saat itu suaminya adalah nabi ini sudah sakit-sakitan. Dia perlu uang buat berobat. Ya, kemungkinan dia memang kekurangan uang, atau mungkin buat kehidupannya karena suaminya berhenti khotbah, berhenti mengajar, gak ada lagi persembahan. Akhirnya istri anaknya kan hidup terus berlanjut. Akhirnya istrinya pikir, ya sudah pinjam dulu deh.
sebentar nanti kalau suaminya lagi diobatin sembuh, nanti utangnya dibayar. Nggak taunya di luar kemampuannya. Ternyata suaminya meninggal. Sampai akhirnya utang itu membesar karena ada bunganya juga. Nah, saudara, singkat cerita, akhirnya dia nggak bisa bayar. Dan dia nggak ngerti harus apa yang dia lakukan. Tapi saudara lihat itu dia ketemu dengan Elisa. Elisa berkata, ayat yang ketiga. Lalu Elisa berkata, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar. Pada segala tetanggamu bejana-bejana kosong. Tapi jangan terlalu sedikit. Kalau saudara melihat, sebelum Elisa memberi perintah, ayat yang kedua. Elisa bertanya balik, oke, kalau kamu datang kepada saya mau minta tolong, apa yang harus kuperbuat bagi kamu? Dan Elisa bilang, ayat yang kedua, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kamu punya di rumah. Dikatakan, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali buli-buli berisi minyak. Saudara, janda ini nggak ngerti bahwa ini adalah potensi yang ada di dalamnya. Potensi itu apa yang ada di dalam dirinya atau di sekitarnya yang bisa dia manfaatkan. Itu bicara soal potensi. Dan saya percaya potensi ini kalau kita gali, ini bisa membuat masa depan kita menjadi luar biasa. Masalahnya banyak orang nggak tahu potensinya. Baru setelah dia ketemu Elisa, Elisa mengadakan mukjizat dan dikatakan dari buli-buli itu diisi minyak sampai buli-bulinya habis, suruh jual, ada sisanya, baru disuruh buat modal buat hidupnya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini banyak orang nggak mau mengembangkan potensinya karena memang nggak ngerti punya potensi dalam hidupnya. Hari ini apapun kondisi saudara, kenali potensi yang ada di diri saudara. Jangan cukup puas dengan apa yang ada saudara punya hari ini. Saya adalah seorang gembala. Dulu saya nggak nyangka panggilan saya gembala. Tapi tanpa saya sadarin, saya sudah berjalan, saudara terkasih dalam Tuhan, menggembalakan murni 12 tahun. Dan menggembalakan sebagai gembala misi lebih lama lagi karena saya merintis beberapa gereja sebelum saya menetap menggembalakan. Ya, saya pernah di United Arab Emirates di Dubai, pernah di Blora Jawa Tengah, pernah di Palembang. Saya bangun gereja-gereja. Hari ini teman-teman saya meneruskan. Saudara, lebih daripada itu saya menggembalakan. Saya nggak ngerti potensi itu, tapi waktu saya mau, Tuhan kasih jubahnya dan ternyata saya ada panggilan di situ. Dan apakah saya cukup puas di situ? Hari ini saya juga menjadi pengajar, saya banyak mengajar juga, saya diundang, saya banyak ngajar, makanya saya juga kembangkan potensi saya. Saya ke sekolah lagi, dari S1 lulus, ambil S2, S2 lulus, sekarang lagi menempuh program doktoral lagi, supaya ada potensi-potensi yang Tuhan akan buat dalam hidup saya. Sehingga yang saya tadinya nggak tahu, itu Tuhan terus tambah-tambahkan dan saya dibukakan. Hari ini banyak orang nggak bisa berkembang karena nggak tahu potensinya, karena memang tidak mau tahu dan tidak mau menggalinya. Yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, oke. Dua hal ini yang membuat kita akhirnya menjadi pribadi yang sulit. Nah, oleh sebab itu pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita ya bisa mengetahui potensi apa yang ada dalam diri kita? Tentunya saudara pengen nanyakan, bro. Oke, kalau gitu apa nih ya potensi gua nih apa nih yang bisa gua gali nih misalkan gitu kan. Yang pertama potensi itu bisa saudara lihat dari minat saudara ya. Minat itu kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu atau selalu bergairah atau punya keinginan. Nah, ini adalah minat saudara ya atau kekuatan pendorong yang memaksa seseorang menaruh perhatian pada orang, situasi, aktivitas tertentu bukan pada yang lain. Nah, kalau saudara punya minat ya yang saudara ada, coba saudara gali apakah minat itu adalah bisa merupakan sebuah potensi dalam hidup saudara. Contoh, aku nih kalau disuruh Lia berdoa atau Ike berdoa di komsel, kayaknya aku kok exciting, ada minat. Mungkin potensi saudara sebagai pendoa, mungkin seperti itu contoh ya. Atau misalkan bilang, kalau doa kayaknya gue ngantuk nih, tapi kok kalau aku bahas firman Tuhan, aku kok exciting. Nah, mungkin panggilan saudara adalah seorang pengajar firman Tuhan. Nah, jadi saudara minat dulu saudara. Mungkin minat ini bisa salah satu barometer ya untuk saudara cek apakah ini bagian untuk saudara mengetahui potensi diri saudara. Hal yang kedua, bicara soal kemampuan. Kemampuan ini bicara mempelajari atau mengerjakan dengan mudah sesuatu hal. Ya, dulu waktu sekolah ada beberapa teman-teman kalau pelajaran fisika kayaknya mumet.
Tapi ada beberapa orang-orang kok kalau fisika, matematika, dia kayaknya gampang gitu saudara. Dia punya kemampuan lebih di situ saudara. Ada orang punya kemampuannya dalam daya hafalnya. Jadi saudara harus tahu kemampuan ini mungkin potensi saudara yang perlu digali. Kalau saudara merasa sesuatu yang lain susah tapi saudara itu bisa mudah, mungkin itu adalah sesuatu potensi dalam hidup saudara. Saudara perlu kembangkan, perlu gali lebih lagi, perlu gali lebih lagi. Dulu saya kalau suruh ngomong depan orang keringet dingin. Tapi makin lama, waktu saya bicara, ada orang-orang yang mungkin saya tahu dia tulus, nggak menjilat saya. Dia bilang, ih tadi bagus loh sharing firman Tuhannya. Ih tadi aku diberkatin loh sama kesaksian kamu. Dan saya merasa, oh saya harus tajamkan lagi. Mungkin ini yang tadinya saya merasa nggak mungkin saya bisa bicara depan umum. Tapi kok tanpa saya sadar waktu saya ngomong, ternyata ada orang-orang yang memberikan apresiasi. Ada kemampuan lebih dalam hal bicara saya. Dan saya tahu itu sebetulnya urapan Tuhan. Tapi saudara, ada kemampuan yang Tuhan kasih untuk saya bicara. Dan ini adalah sebuah potensi yang harus kita juga selidiki. Karena ini merupakan salah satu barometer potensi kita. Yang ketiga, bicara soal kenyamanan. Ya, ketika kita merasa cocok melakukan sesuatu hal, tidak terpaksa, tertekan, ada kenyamanan yang memunculkan rasa betah untuk mengerjakan sesuatu itu ya. Contoh ya, saya kasih di gambar, ada cewek cakep nih jadi montir ya. Kalau ngelihat kayak begini, montir cakep begini, Erik langsung kepengen nih kayaknya. Wah, kayaknya di kantor gua aja deh ngelamarnya gitu kan. Haleluya ya. Wah, dari tadi Erik terus, sorry bro ya. Oke, bercanda ya. Jadi bicara begini saudara, buat beberapa wanita mungkin jadi montir itu kayaknya geli, kena oli, kotor, ya bahasa Ibraninya bilang kalau udah pegang-pegang oli dan lain sebagainya itu cemong gitu ya hitam-hitam gitu ya. Tapi mungkin wanita ini suka, dia nyaman. Jadi sebetulnya kenyamanan ini adalah sesuatu barometer. Mungkin di situ adalah potensi dia. Ya, makanya jangan suka menghakimi orang buat apa yang dia kerjakan. Karena mungkin itu potensinya memang di situ, saudara. Ya, jangan bisa bilang, oh lu kok begini, lu kok begitu. Ya, nggak bisa. Contoh kalau kita punya anak, mama aku mau jadi sarjana ini, mau masuk pertanian. Kita ngomong, kamu mau makan apa? Nanti kalau kamu masuk pertanian, kamu tuh nanti jadi apa? Ya kan, kerjaannya di kebun, di taman, ya kan? Ya, kamu mendingan jadi insinyur misalkan, atau jadi dokter, sekarang lagi diperlukan. Enak kerjanya di ruangan AC terus. Tapi mungkin dia merasa di situ adalah kenyamanan dia. Sesuatu yang saudara nggak suka, dia suka. Dan di situ mungkin dia bisa menggali potensinya lebih lagi. Dan dia akan tajam di situ. Makanya kalau kita punya anak, dukung dia berdasarkan apa yang dia suka juga saudara. Karena itu akan membuat dia lebih mencintai ya, baik itu masa depannya dalam apa yang dia bangun melalui karirnya nanti dari pendidikannya tersebut. Oke, yang keempat, bicara soal keyakinan atau kepercayaan sungguh, kepastian, ketentuan. Kita merasa bahwa itu potensi, tapi kalau soal keyakinan ini saya kasih kurung dalam arti gini, kita perlu konfirmasi juga dari yang lain. Jangan sampai kita merasa enggak, aku suka di situ, tahu itu keahlian gue, tapi kita jadi over pede. Padahal sebenarnya orang lihat nggak bisa. Saya banyak ketemu ini. Contoh ya, saudara. Ada orang-orang yang merasa, Pak, saya mau pelayanan, saya mau jadi worship leader. Ya, saudara tahu jadi pelayanan worship leader, dia harus bisa nyanyi, ya. Dan saudara suaranya ini kan harus diaudisi dulu, ya. Kalau nggak ada ya oke lah. Saya juga kalau nggak ada orang saya pimpin pujian. Tapi kalau ada yang lebih baik, saya sadar olah vokal saya seperti apa, tahu diri saya, saudara. Jadi saya mendingan gak usah nyanyi ya, daripada nanti orang kabur kalau saya nyanyi saudara. Ya saya gak mau over pede, tapi ada orang-orang tertentu over pede. Waktu dia gak dikasih pelayanan di situ, enggak, kamu kayaknya lebih pas di sini. Dia gak mau, dia keluar dari gereja ngambek. Enggak, saya yakin talenta saya di situ, potensi saya di situ yang saya harus gali. Padahal dia cuma over pede. Bukannya gak bisa, semua bisa nyanyi. Tapi kan ada standarnya, kelasnya di mana kita melayani. Haleluya. Jadi seperti itu saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu barometer yang kelima, apa itu? Bicara soal kepuasan. Ya, saudara bisa kenal potensi diri saudara dari kepuasan. Ada perasaan gembira atau tenang saat melakukannya. Bahkan saudara nggak menyesal.
justru ingin mengulang terus-menerus. Ini potensi, saudara. Ya, saya punya kesenangan, punya potensi. Saya dari dulu saya suka tentang mobil, otomotif. Saya kalau ada di bengkel lama, saya senang. Makin lama di bengkel saya makin senang. Ya, makanya kalau istilahnya ngoprek mobil, saya senang. Satu ketika saya ngajak teman saya, baru sejam dia ada bulak-balik. Bulak-balik dia tanya, bro masih lama ya? Masih lama ya? Tapi sebaliknya, waktu saya ikut dia, ada satu hobi dia, ya saudara terkasih dalam Tuhan. Saya ikut nemenin dia. Saya yang gelisah waktu baru 1 jam kemudian. Kok lama ya bro? Bro udah belum sih? Aduh gue nunggu di mobil aja deh, gue gak betah nih. Saudara, kenapa? Karena gak ada kepuasan saya di situ. Nah saya sadar, waktu saya gak ada kepuasan itu bukan potensi saya. Tapi kalau saya merasa bisa menikmati, itu mungkin barometer potensi kita ada di situ. Lalu yang keenam, yang terakhir ya saudara ya, yang terakhir dari bagaimana kita cara mengetahui potensi kita. Yang keenam ini yang tadi saya bilang, tahu dari orang-orang sekitar kita. Ada konfirmasi. Oh kalau Bro Erik itu kalau aku lihat kayaknya dia ini deh. Oh kalau Sister Lia itu ini deh. Oh Bro Wahyu itu ini deh. Oh Bro Raymond itu bagus deh kalau jadi pendoa. Misalkan gitu saudara. Iya kan? Haleluya. Ya. Jadi saudara orang-orang sekitar yang bisa melihat potensi kita kadang-kadang. Ada peneguhan. Nah saudara terkasih dalam Tuhan. Pertanyaannya gini. Kenapa sih kita harus bisa menggali potensi kita? Gunanya apa sih? Iya kan? Ya, supaya apa kita bisa mengembangkan diri kita melalui potensi tersebut? Coba saudara lihat Amsal pasal yang ke-22. Ayat yang ke-29 yang saya tampilkan di PowerPoint saya dikatakan begini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Orang yang cakap ini bicara orang yang mengembangkan potensinya loh saudara. Ya, dia nggak mungkin cakap kalau dia nggak mengembangkan potensinya. Ya, bagaimana orang yang cakap dalam mengerjakan potensinya dikatakan di hadapan raja-raja dia akan berdiri bukan di hadapan orang-orang hina. Seberapa banyak saudara ingin Tuhan pakai secara luar biasa, boleh lambaikan tangan saudara. Saya percaya kita semua kepingin Tuhan pakai secara luar biasa. Masalahnya, mau nggak kita mengembangkan potensi sampai Tuhan bawa kita, level kita bicara di hadapan raja-raja. Teman kita itu pembesar-pembesar. Kita bukan membedakan level, tapi tingkat saudara itu Tuhan akan bawa naik. Untuk saudara bisa ketemu Jokowi itu bukan sesuatu yang gampang. Ketemu Pak Presiden itu ada sesuatu potensi dalam hidup saudara. Nah, bagaimana kalau saudara nggak mau gali sesuatu hidup saudara itu, saudara bisa ketemu Pak Presiden, ya kan? Bisa nggak? Bisa. Dulu saya nggak ngerti potensi apa yang ada dalam hidup saya. Saya ketemu masih orang-orang biasa. Tapi setelah saya gali potensi sebagai seorang hamba Tuhan, saya beberapa kali ke rumah Jenderal Bintang 4. Saya beberapa kali mendoakan pembesar-pembesar. Saya beberapa kali ketemu dengan mereka, ngobrol, makan, bercanda dengan mereka. Kenapa? Karena saya menggali potensi apa yang ada dalam diri saya. Saya tahu panggilan saya di mana. Dan saya menggali. Kalau waktu itu Tuhan panggil saya bilang, no. Saya nggak mau belajar soal pelayanan. Saya nggak mau mengupgrade diri saya. Cukuplah saya di sini. Ya sudah. Saya nggak mungkin Tuhan bawa saya sampai pada hari ini. Jadi seberapa besar saudara mengenal potensi dan mau mengembangkan itu, seberapa banyak juga Tuhan akan membawa saudara naik level lebih tinggi. Nggak usah pakai cara sikut kiri, sikut kanan, cara-cara kotor di dunia untuk kita dapat promosi dari Tuhan. Cukup mengembangkan potensi yang ada dalam diri saudara, maka Tuhan yang akan mengangkat saudara sesuai dengan waktunya Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Ya, oke. Dan bagaimana caranya saudara terkasih dalam Tuhan? Ini baru masuk khotbahnya tapi nggak akan lama. Ya, bagaimana kita mengembangkan potensi itu yang firman Tuhan katakan. Yang pertama, saudara harus mengembangkan wawasan dengan membaca. Seberapa banyak saudara yang gak suka baca? Saya dulu gak suka baca saudara. Mau gak mau sekarang saya harus suka baca saudara. Saudara tahu Rasul Paulus dalam perjanjian baru, Rasul Paulus itu hampir menulis 2/3 isi Alkitab dalam perjanjian baru. Ya, dia Roma, Korintus, yang lain sebagainya itu hampir dia tulis 2/3 dari perjanjian baru.
Ya, bagaimana Rasul Paulus bisa smart seperti itu? Bagaimana saudara? Kita lihat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-13. Ini waktu masa-masa bahkan dia sudah mau di penjara, dia sudah mau mati dihukum saudara ya. Dikatakan dia masih begini saudara. Jika engkau kemari, anak rohaninya maksudnya dipesenin. Bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas. Di rumah Karpus, perhatikan, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Dia bicara soal buku-bukunya loh saudara. Walaupun dia udah mau mati, saudara, dia nggak lupa mau buku-bukunya. Artinya dalam penjara pun dia masih baca saudara. Makanya dia orang yang pinter sekali. Saudara bisa lihat dalam perjanjian baru bagaimana dia menceritakan. Dan bagaimana kita gali, kita bisa khotbahkan hari ini hal-hal yang luar biasa. Dari kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi dimulai dari mempunyai wawasan yang luas dari membaca. Hari ini saudara, bila saudara ingin mengembangkan potensi sesuai firman Tuhan, saudara harus suka membaca supaya potensi saudara akan dibukakan. Yang kedua, ya saya nggak akan lama-lama. Yang kedua, bagaimana kita sesuai firman Tuhan untuk mengembangkan potensi diri ini? Kita harus mau, suka mengikuti pelatihan atau pendidikan yang ada, atau bahasa kita disciple atau pemuritan. Seperti Komsel ini adalah disciple, pemuritan. Saya percaya orang-orang yang setia dimuridkan akan bertumbuh. Tadi saya baru ngomong sama teman-teman pengurus, bulan depan 1 tahun kita ulang tahun Komsel kita. Haleluya. Saudara, kalau saudara setia belajar firman Tuhan selama setahun ini, saya yakin firman itu gak akan kembali sia-sia. Akan ada pertumbuhan dalam kerohanian saudara. Ya, saudara mengikuti pelatihan, disciple, pemuritan, pendidikan, maka saudara akan bertumbuh. Saudara tahu orang yang punya hikmat, bahkan dikatakan 10 kali lebih daripada orang-orang di zamannya. Ya, saudara lihat Daniel pasal 1 ayat yang ke-20, dia Daniel dikatakan dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Bayangkan seantero Indonesia misalkan, hikmat Erik lebih daripada orang-orang pintar di sini. Misalkan saudara, keren banget kan? Ya, ada apa-apa, baik presiden carinya misalkan brother Erik misalkan. Kenapa? Karena terkenal cerdas, smart, punya hikmat. Itu Daniel ceritanya. Ya, bagaimana Daniel bisa punya seperti itu sebetulnya? Ya, apakah itu betul-betul Tuhan tiba-tiba taruhkan potensi itu dalam dirinya sehingga langsung muncul seperti itu? Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ternyata saudara kalau kita lihat baik-baik dalam Daniel pasal yang pertama, ya nggak akan saya baca semuanya, tapi cukup sampai ayat yang akan saya bilang cukup nanti. Ayat yang dimulai dari ayat yang pertama, ya. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Perhatikan ayat yang ketiga dan keempat. Lalu raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ayat yang keempat, yakni orang-orang muda, termasuk Daniel ya, yang tidak ada sesuatu celak, berperawakan baik, artinya udah disortir orang-orang ini, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi termasuk Daniel bukan nggak punya dasarnya. Dia adalah orang yang diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Bahkan sebelum itu waktu disortir dia sudah termasuk orang-orang yang pandai, berilmu. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, orang-orang ini bisa dipakai secara luar biasa karena orang-orang ini mau memperlengkapi hidupnya. Mau terus masuk dalam pemuritan, mau dilatih. Makanya saya sering kirim link-link yang bagus-bagus kan di grup Komsel. Bukannya saya cuma pengen sembarangan ngirim. Kadang-kadang saya kepengen saudara ikut. Supaya apa?
saudara diperlengkapin. Ya, apapun gereja saudara nggak apa-apa. Tapi yang saya sarankan itu seharusnya bisa menjadi suplemen, vitamin. Karena firman itu kalau saudara dengar nggak akan kembali sia-sia. Untuk membuat saudara lebih cepat lagi. Ya seperti sekarang nih, ya kita sudah vaksin 2 kali. Tapi kita mau ada vaksin ketiga, bilangin di booster supaya lebih kuat lagi. Nah maksudnya vitamin ini, vitamin rohani firman ini kita dengar, kita diberikan booster supaya kita lebih supaya lebih maju lagi dalam Tuhan. Haleluya. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada saudara, ya. Yang terakhir, bagaimana kita firman Tuhan katakan tentang mengembangkan potensi diri. Yang terakhir, dengan kita mempelajari kehidupan orang lain. Khususnya otoritas yang Tuhan kasih. Kalau di keluarga mungkin melalui orang tua kita yang sesuai firman Tuhan. Kalau di gereja mungkin orang tua rohani kita. Kita belajar dari kehidupan mereka, ya. Jadi ini adalah hal-hal yang luar biasa, ya. John Wesley bilang segala sesuatu yang kita tahu pasti kita pelajari dari orang lain. Bahkan di dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya gini, ya kita belajar sesuatu bukan dari orang yang jauh, tapi orang yang kita kenal. Dan orang yang kita kenal itu lebih baik adalah otoritas rohani kita. Yang pasti memberikan pengajaran keteladanan hidup yang jauh lebih baik. Sehingga potensi kita akan semakin berkembang. Puji nama Tuhan, ini yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Engkau baik.